Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid, dan ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster dan Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil hari ini menampilkan sebuah konklusi atau kesimpulan dari seluruh penampakan Yesus dalam oktav Paskah, yang secara garis besar terjadi dalam 3 kelompok. Pertama, secara pribadi kepada Maria Magdalena. Kedua, kepada 2 orang bersaudara, saudara dekat. Dan yang ketiga, kelompok yang lebih banyak. Nah, pertanyaan untuk kita adalah, mengapa dan untuk apa Yesus menampakkan diri kepada mereka? Tentu, Yesus tahu bahwa tidak semua orang paham tentang Yesus itu siapa, dan tidak mudah untuk menjadi orang-orang kepercayaan Yesus melanjutkan karya mewartakan Injil. Karena itulah mengapa Yesus kembali menampakkan diri kepada orang-orang yang dia rasa sangat dekat, karena sudah paham. Misalnya Maria Magdalena. Walaupun Maria Magdalena dalam pandangan publik tampil sebagai seorang perempuan yang sebenarnya tidak pantas dan tidak layak, karena dianggap sebagai pendosa, bahkan perempuan berzinah, tetapi Yesus mengetahui dan mengenal baik isi hatinya. Maria Magdalena memang kemudian tidak sekaliber Petrus dan Yohanes, seperti dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana mereka berani bicara di depan publik untuk membela dan mewartakan iman akan Yesus. Tapi Maria Magdalena punya peran yang sangat besar, karena sebelum Petrus dan Yohanes yang kita dengar dalam bacaan-bacaan akhir-akhir ini tampil di depan umum, bahkan ketika diperkarakan di depan Mahkamah Agama, mereka bicara dengan begitu lantang dan berani, itu tidak terlepas dari peran Maria Magdalena. Kenapa? Maria Magdalena lah orang pertama yang memberitahukan kepada mereka berdua kalau Yesus itu sudah bangkit. Walaupun rasulnya mereka berdua. Mungkin pengandainya begini, pernah Suster Frasinsia akan bilang di saya, Pastor Paroki Negara itu mantap. Lalu saya bilang, ya mantap karena ada para suster yang berdoa. Artinya, di balik kesuksesan orang itu ada figur lain yang tidak tampak ke publik yang sangat berperan, seperti Maria Magdalena ini. Kalau orang yang hidup bersuami istri kan pasti selalu ada istilah di balik suami yang sukses ada istri yang hebat.
Dan memang suami-suami yang kariernya bagus tuh kalau di belakangnya ada istri yang hebat. Ya, jadi dalam konteks ini paling penting untuk kita, tidak ada kesuksesan besar dari sebuah komunitas kalau tidak ada figur seperti Maria Magdalena yang mungkin dianggap tidak pantas, tidak layak, tetapi dia dekat dengan Tuhan. Yang kedua, 2 orang murid ke Emmaus. Mereka juga ini kan murid-murid yang dekat dengan Yesus. Seperti yang saya katakan kemarin, karena Yesus rasa dekat, makanya Yesus menghampiri mereka. Sama juga dengan kita. Tidak mungkin kita menghampiri orang yang kita tidak tahu dan kita tidak kenal. Orang sedang berjalan, tiba-tiba kita datang, mampir, tanya, ngobrol, kan tidak mungkin. Tapi karena sudah dekat. Begitu juga 2 orang murid ke Emmaus, karena Yesus sudah kenal mereka, makanya Yesus menghampiri mereka. Bahkan kenal sampai di hati mereka, walau mereka tidak mengenal Yesus. Dan memang seperti ini hidup kita. Tuhan itu lebih mengenal kita, tapi kita walaupun sudah belajar tentang Tuhan, belum tentu mengenal Tuhan, kan? Kalau kita yang belajar filsafat kan tahu perbedaan antara mengetahui dan mengenal. Kalau mengetahui ya sepintas kita tahu, tapi belum tentu mengenal sampai ke dalam. Orang-orang di negara tahu suster, tapi sampai ke dalamnya belum tentu mereka mengenal. Mereka tahu pastor paroki negara Romeoman, tapi sampai ke dalam, ke lubuk hatinya mereka semua tidak kenal. Jadi demikian juga kita manusia selalu dikenal dengan baik oleh Tuhan, tapi kita manusia itu tidak selalu kenal baik itu Tuhan. Makanya dulu pernah saya khotbahkan, kita jadi orang Katolik itu mau jadi murid Yesus atau sekedar pengikut Yesus. Kalau murid kan jelas, seperti relasi guru dan murid, pasti ada unsur kesetiaan dan ketaatan. Murid kalau tidak taat sama guru, tidak mungkin dia sukses. Di kelas kan begitu. Tapi kalau sekedar jadi pengikut, ya namanya pengikut, jadi ikut-ikutan. Dan susah ada ketaatan, karena pengikut ini begini. Ketika nanti di sana ada demo untuk si itu, dia ikut-ikut saja. Yang penting rame-rame. Tapi dia tidak punya pendirian. Nah, itulah pengikut. Jadi kita ini beriman Katolik bukan sekedar jadi pengikut, ikut-ikutan. Sehingga banyak umatnya Panurpa mereka itu kan ikut-ikutan. Kalau mereka tidak tahu sesuatu, tapi karena orang ajak, ikut-ikutan. Tapi kalau orang yang betul-betul murid, dia tidak ikut-ikutan. Nah, kemudian 2 orang murid ini bukan sekedar pengikut, tapi mereka kenal. Yesus mengenal mereka, makanya Yesus menghampiri mereka. Dan dalam cerita terakhir kemarin kan Yesus menampakkan diri dalam kalangan yang lebih besar, kelompok para murid kan, ketika mereka kembali ke laut. Dan seperti yang saya katakan kemarin, kenapa Yesus peduli dengan mereka ketika mereka kesusahan dapat makanan? Karena sudah dekat. Yesus kenal mereka. Mereka tahu baik, Yesus tahu baik. Yesus ini tahu bahwa mereka itu orang yang banyak bantu Yesus waktu Yesus berkeliling. Maka ketika sudah banyak memberi diri untuk mewartakan Injil bersama Yesus, tanpa mereka minta pun Yesus sudah duluan datang untuk membantu. Saya tahu kamu tidak punya lauk pauk. Ketika dalam bahasanya kemarin bilang, adakah kamu memiliki lauk pauk? Yesus pura-pura tanya, karena Yesus tahu kosong itu pukat, tidak ada isinya. Hanya untuk menyadarkan mereka dan menyapa mereka. Dan ternyata ketika sudah kembali ke kesibukan yang biasa, mereka lupa Tuhannya. Hanya 1 orang yang ingat baik, yaitu Yohanes. Ketika Yohanes muridnya dikasih Yesus lihat, oh itu Tuhan. Baru Petrus cepat-cepat pakai pakaian karena dia telanjang kan. Jadi sama dengan umat kita, kita juga bukan umat kita semua. Kita pikir Paskah berakhir dengan perayaan yang kita rayakan, setelah itu selesai. Bukan. Tuhan selalu datang karena dia sudah dekat dengan kita, dia sudah tahu kita, menghampiri kita dalam perjalanan, dalam pekerjaan. Cuman apakah kita menyadari sapaan Tuhan itu? Itu yang jadi persoalan. Karena kita ketika fokus lagi dengan pekerjaan, kejar target, dengan rutinitas-rutinitas yang menjadi kebiasaan kita, kita lupa Tuhan. Kalau Tuhan juga sedang datang menyapa kita. Seperti yang sering saya bilang, Tuhan datang menyapa tidak seperti dia sendiri langsung datang. Lewat sesama juga Tuhan menyapa kita. Misalnya, jangan lupa ke gereja, nanti jangan lupa ada ini itu, jangan lupa doa Ratu Surga. Itu kan cara Tuhan menyapa kita. Nah, dalam bacaan kemarin itu yang membuat saya juga merasa sangat terkesan itu ketika
sudah dikasih ikan banyak, begitu mereka keluar dari laut, sudah ada api. Nah, pertanyaan yang tidak pernah kita bayangkan, kira-kira siapa yang buat ini api ini? Artinya, sampai sedetil itu Yesus memperhatikan para murid. Jadi begitu mereka keluar bawa ikan yang hasil sabda Yesus, sudah ada api, dia bilang, marilah kita sarapan, kita bakar dulu ikannya, kita sarapan. Jadi sebenarnya kalau menurut logika berpikir normal, kan tidak ada orang lain di situ, semua murid kan ada di laut, maka yang buat api ini Yesus. Jadi sampai dengan Yesus buat api untuk bakar ikan, dia menunjukkan bahwa dia selalu berada bersama para murid. Sehingga untuk kita kembali ke kesimpulan, paling penting untuk kita itu jaga kedekatan dengan Tuhan. Karena ketika kita dekat dengan Tuhan, Tuhan selalu datang menghampiri kita, tanpa kita minta pun Tuhan sudah mengerti apa yang kita butuhkan. Itulah efek dari kedekatan dengan Tuhan. Sehingga kemarin saya bilang, efek lain dari kedekatan dengan Tuhan, Tuhan bisa mengubah keputusannya untuk kita, karena dia kasihan dengan kita. Tapi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, ya Tuhan memang maha kasih dan maha rahim. Tapi kadang-kadang Tuhan cuek-cuek juga, karena kita sering cuek dengan Tuhan. Maka konkretnya, saya selalu melihat dan menemukan, kalau umat itu dekat dengan gereja, suka melayani di gereja, nanti Tuhan selalu kasih jalan untuk dia. Kira-kira gitu ya Pak Nurpa ya. Yang punya banyak pengalaman mengabdi di gereja ini, orang-orang seperti Pak Nurpa, karena tahu bagaimana Tuhan membalas segala loyalitas. Saya rasa kita juga orang-orang terpanggil khusus ini, Tuhan tahu kita punya loyalitas, dan Tuhan juga tahu apa kebutuhan mendesak yang sedang menyelimuti kita, yang Tuhan sendiri akan memberikan jawaban. Jadi, lagi-lagi bahkan sampai api untuk panggang ikan pun, Yesus yang siapkan. Saking besarnya rasa cinta Yesus untuk murid-muridnya. Jadi paling penting untuk kita adalah, kita merayakan Paskah untuk bersama Yesus melanjutkan visi dan misi Yesus mewartakan Injil ke seluruh dunia. Sehingga di bagian akhir Injil hari ini, setelah bercerita tentang penampakan diri Yesus kepada Maria Magdalena, 2 orang murid ke Emmaus, dan kelompok para rasul, terakhir ada kata-kata, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil kepada segala makhluk. Segala makhluk ini bukan hanya tentang manusia, tapi alam raya ini dan segala isinya. Nah, ini kan cocok dengan filosofinya atau spiritnya OSF. Tidak hanya untuk mewartakan kepada manusia, tapi kepada alam raya ini dan segala isinya. Makanya meningkatkan salat sayur untuk Romo itu juga salah satu bentuk pewartaan Injil. Segala makhluk dipakai untuk menyelamatkan. Semoga Tuhan memberkati.